Waji, di episode sebelumnya, Haesung dan Aso menyelinap ke kantor kepala yayasan untuk mengungkap misteri di balik piano di ruangan tersebut. Namun alih-alih menemukan jawabannya, justru Haesung mendapati fakta bahwa misi penyamarannya telah terbongkar. Apakah semua adalah jebakan yang telah disusun Myungju, si kepala yayasan? Dan sebuah pertanyaan besar, siapakah yang telah membocorkan misi penyamaran Haesung? So jangan kemana-mana, mari kita cari jawabannya dalam Undercover High School episode ke-8. Selamat menyaksikan bara carita yang ada wajiknya. Episode ke-8 dimulai dengan anggota tim 4 yang berhasil melarikan diri dari acara Byungmun High School tanpa jejak. Sementara Aso berbaur dengan guru lain membereskan sisa-sisa acara. Sepanjang perjalanan, si kapten menyadari perubahan perangai Haesung yang nampaknya Haesung menutupi fakta bahwa Myungju memiliki berkas misi penyamarannya. Melihat hal tersebut, rekan-rekannya pun merasa khawatir dengan perubahan sikap Haesung. Saat Aso sedang berpura-pura sibuk, teriakan Seungja memecah suasana. Yang saat itu, dia sedang memarahi seorang pelayan hanya karena telah mengotori sepatunya. Tanpa rasa takut, Aso pun memasang badan untuk pelayan tersebut. 일어나세요. Guru-guru lain tak ada yang berani menyentuh Seungja, apalagi jika bukan karena sang ayah yang seorang anggota dewan, sekaligus salah satu kolega terdekat dari Myungju, yang kerap kali mendanainya. Rian Kim dan si baik pun mencoba menengahi agar tak memperpanjang masalah. Sementara si bapak pelayan memungut sebuah kertas seperti kartu nama milik Seungja yang terjatuh yang lantas diberikannya pada Aso. Sementara di rumahnya, Haesung mulai menuliskan daftar orang-orang yang dicurigainya, di mana batinnya sedikit tersiksa tatkala dia harus menuliskan nama Ansuk sebagai salah satu orang yang dicurigainya. Tombol piano yang tak berfungsi di ruang kantor Myungju masih menjadi misteri bagi anggota tim 4. Namun tidak dengan Aso, di mana dia menyadari sesuatu dengan tak berfungsinya nada do di piano Myungju. Maka Aso pun menuliskan lirik demi lirik lagunya dan menandai setiap nada do yang terdapat dalam lirik lagunya. Sehingga didapatkanlah sebuah kalimat yang berbunyi, ketika orang yang membawa manik-manik menghadap matahari merah, maka emasnya akan bersinar. Berkali-kali Aso pun mencoba untuk mengabari Haesung soal temuannya, namun selama itu pula Haesung mengabaikannya. Akan tetapi di malam harinya tanpa sengaja Aso menemukan Haesung dan langsung mengabari temuannya. Namun Haesung masih terus saja menghindarinya, yang membuat Aso benar-benar kesal karenanya. Saat itu, Haesung pun dibawa paksa oleh Aso ke kedai ibunya dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Haesung pun mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan, bahwasanya misi penyamarannya bukanlah bocor semata, karena faktanya Myungju sendirilah yang secara tak langsung menugaskan Haesung agar menyamar di Byungmun High School. Maka dengan ini jelas jika ada anggota badan intelijen yang menjadi antek Myungju mengirim Haesung dalam misi penyamaran atas keinginan dari Myungju, memperalat Haesung agar membawa emas yang tersembunyi ke hadapannya. Situasi inilah yang membuat Haesung tak tahu harus percaya pada siapa. Mendengar hal tersebut, Aso pun sedikit menghiburnya dan berkata bahwa sangat menyedihkan jika tak memiliki orang yang bisa dipercaya. Namun meski demikian, Haesung tak boleh merasa sendiri, apalagi saat ini Haesung memiliki wali kelas cantik nan kocak yang tentunya sangat bisa dipercayanya. Mendengar itu, sebuah senyuman hadir kembali di wajah Haesung. Selepas itu Haesung pun berpura-pura mengantar Aso pulang, yang padahal memang rumahnya bersebelahan. Dan di momen inilah Haesung berterus terang bahwa dia adalah orang yang ingin Aso nikahi saat kecil. Di penghujung perpisahannya, Aso pun meminta maaf pada Haesung karena dulu sempat sangat membencinya. Gara-gara Haesung tiba-tiba saja menghilang, pindah sekolah tanpa berpamitan saat kelas 2 SD. Sampai akhirnya Aso mendengar kabar jika ayah Haesung telah hilang dan berharap Haesung akan bertemu lagi dengan ayahnya. 아버님 꼭 찾을 수 있을 거야. 근데 나중에 들었어.
Dan soal kertas yang diberikan oleh si pelayan pada Aso, rupa-rupanya kertas tersebut adalah pemberian ayah Senja. Saat itu sang ayah mengabari Senja bahwa nilai-nilai akademiknya akan meningkat pesat dan Senja akan mendapatkan prestasi di berbagai perlombaan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ayah Senja terlibat pengaturan nilai yang tanpa diduga Yena menguping pembicaraan tersebut. 역시 우리 아빠 과거의 세이드. Maka saat di sekolah Yana pun langsung menanyakan obrolan tersebut pada Senja. Apa maksud dari perkataan ayah Senja? Bagaimana mungkin dia bisa tahu siapa juara sebuah perlombaan yang padahal perlombaannya saja belum digelar? Yana pun hendak melaporkan manipulasi nilai ini pada ibunya. Namun alangkah terkejut Yana saat Senja berkata bahwa ibu Yana lah dalang dari pengaturan nilai ini. Yana sendiri tak menyadari jika semua prestasi yang telah diraihnya kebanyakan adalah karena campur tangan ibunya. 이 멍청한 기집애야. Kebusukan tersebut pun tanpa sengaja diketahui oleh Aso, yang ternyata kertas yang Senja jatuhkan adalah sebuah alamat URL yang saat Aso mengaksesnya, dia dikejutkan dengan data-data pengaturan nilai, menyadari bahwa betapa bobroknya sistem akademik di tempatnya mengajar. Faktanya, Byungmun High School syarat dengan kepalsuan. Dan celakanya Myungju tahu jika Aso telah mengakses URL tersebut, yang lantas dia pun mencegat Aso, menganalogikan dirinya dan Aso ibarat perang antara Korea Selatan dan Jepang, di mana semua pasukan harus menuruti perintah komandan dan akan ditembak di tempat jika melanggar perintah. Namun tanpa rasa gentar sedikit pun Aso menimpalinya jika kediktatoran hanya akan membawa sebuah kehancuran. 패망 아닌가요? 나는 사람 미쳤어. Tempat lain, Haesung pun mulai memasang GPS di kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk pula dengan kendaraan si Kapten Ansu. Kerumitan inilah yang membuatnya tak bisa membantu Aso atas masalah baru yang sedang dihadapinya. 미안해. 아무것도 모르고 열심히 한 애들은 무슨 죄야? Akan tetapi keputusan Haesung pun berubah tatkala dia melihat Yujung yang sedang giat belajar karena rupa-rupanya dia bercita-cita ingin menjadi agenis seperti Haesung dan ayahnya. Yujung berniat untuk mengikuti kompetisi matematika agar mendapatkan rekomendasi perguruan tinggi. Namun berkat informasi dari Aso, Haesung mengetahui seberapa keras pun Yujung berjuang akan percuma karena kompetisi matematika telah dimanipulasi sedemikian rupa agar Yenalah yang menjadi juaranya. Tekad Haesung pun semakin bertambah tatkala dia menguping pembicaraan Myungju dengan ayah Senja lewat alat penyadapnya. Myungju berkata bahwa dia akan memberikan Aso pelajaran berharga karena telah berani-beraninya menentangnya. Sementara Senja diusir dari ruangan tersebut karena telah membiarkan Yana mengetahui tentang manipulasi nilai yang menjadi salah satu ladang uang bagi Myungju. Dan tak cukup sampai di situ saja, bahkan Myungju pun menghajar Senja di toilet sebagai hukuman agar tak kembali mengulang kebodohannya. Haesung yang khawatir pun sontak saja mencari Aso, yang saat ini Aso masih berada di sekolah sibuk menelusuri rekam nilai Byungmun High School di masa lalu. Aso mencari bukti kuat atas pemalsuan nilai yang terjadi gara-gara Myungju telah menghapus server URL yang tertera di kertas milik Senja. Dan malam itu Haesung pun menemukan Aso, merasa sekolah bukanlah tempat yang aman. Saat itu juga Haesung pun membawa Aso ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama-sama. Saat tiba di rumah Haesung, Aso pun bercerita soal murid pertamanya yang ternyata gadis tersebut bernama Minji, di mana dia terpaksa harus putus sekolah gara-gara Minji dijebak mencuri lembar jawaban ujian. Saat itu Aso pun berusaha untuk membersihkan namanya, namun sebagai guru honorer tak banyak yang bisa dilakukannya. Sejak saat itulah Aso berjanji akan menjadi guru tetap agar sebagai seorang guru dia bisa senantiasa melindungi murid-muridnya. Mereka pun memulai penyelidikan dengan memutar rekaman acara ulang tahun Byungmun High School. Namun alih-alih menemukan bukti akan siapa saja yang terlibat, justru mereka malah menemukan bukti dari sebuah adegan yang bikin keduanya salting. Dari penyelidikan tersebut, mereka menemukan sosok-sosok yang diduga terlibat dalam pemalsuan nilai Byungmun High School, dan malam pun terasa panjang jadinya, sampai akhirnya mata mereka sama-sama merasa malu.
saling menyelimuti di pergantian pelariannya. Keesokan harinya, Haesung dan Ah-so pun menyadari bahwa pemalsuan nilai ini adalah sebuah bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh penting di dalamnya, di mana uang besar mengalir dalam transaksinya demi sebuah nilai, dan uang-uang tersebut bermuara pada proyek kota pendidikan yang akan dibangun oleh Myung-ju. 그거 알면서도 돕고 있었고. Maka saat itu juga Haesung pun pergi menuju markas badan intelijen, membagi laporannya pada Yong-hun dan Mi-jung. Akan tetapi, si kapten menghentikan hal tersebut, meminta Haesung agar menjauhi urusan di luar pencarian emas, sekalipun dia tahu jika skandal pengaturan nilai ini akan mengubur mimpi anaknya sendiri. 내가 오죽하면 이러겠냐. 아저씨, 이 사업의 뿌리가 내신. 그러니까 넌 지금 학교에 있을 시간 아니냐? Tepat saat itu, si direktur pun memanggil keduanya, menduga jika skandal pemalsuan nilai ini berhubungan dengan emas 10 ton peninggalan dari Byung-mun. Maka si direktur pun memerintahkan Haesung untuk melanjutkan penyamarannya. Namun tak lama kemudian Myung-ju pun mendapatkan sebuah panggilan telepon yang entah siapa di seberang telepon sana. Myung-ju mendapatkan kabar bahwa Haesung saat ini sedang berusaha membongkar skandal pengaturan nilai yang terjadi di Byung-mun High School. Maka tak butuh waktu lama, Haesung pun mendapati sebuah pesan bahwa misi penyamaran akan dibatalkan dalam waktu 7 hari. Misi penyamaran Haesung akan segera dihentikan. Haesung pun berdiskusi dengan Ah-so, di mana Haesung berencana akan berpura-pura mengetahui keberadaan emas-emasnya agar Myung-ju mempertahankan eksistensi Haesung di sekolah tersebut. 이사장님 안녕하세요. Lantas Haesung pun menuju kantin saat itu juga, tanpa basa-basi, berkata pada Myung-ju bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, di mana Haesung menanyakan soal riwayat gedung olahraga Byung-mun High School, karena dia tertarik dengan misteri hantu yang Haesung belakangan ketahui ternyata pernah terjadi di gedung olahraga di masa lalu. Yang lantas dia pun menghentikan perkataannya dengan sengaja bikin cerita kentang biar Myung-ju penasaran. Di malam harinya, Yena pun menanyakan soal manipulasi nilainya pada ibunya, dan Myung-ju sama sekali tak membantahnya. Myung-ju berdalih semua dia lakukan untuk yang terbaik bagi anaknya. Dan mulai saat ini, Myung-ju melarang Yena untuk berhubungan dengan Yu-jung karena merasa bahwa Yu-jung adalah sebuah ancaman. Akan tetapi, untuk pertama kalinya Yena membantah ibunya. 저 유정이 데리고 논 적 없어요. 유정이 걔 그만 정리해. Di malam itu Yena menemui Yu-jung, di mana sang ibu menjamunya dengan senang hati, memberikan Yena sebuah perlakuan yang belum pernah Yena rasakan selama ini. 밥 잘 먹었어. Di malam yang sama, Ah-so masih berjuang seorang diri memeriksa kecurangan yang pernah terjadi di masa lalu, yang tanpa diduga dia mendapati sebuah temuan bahwa setiap kali kecurangan ujian terjadi, Junho lah yang selalu menjadi pengawas ujiannya. Sontak saja dia pun menuju rumah Haesung, namun Ah-so mendapati pintu rumah Haesung tak terkunci, yang saat dia memasukinya, seorang bertopeng telah menunggu kedatangannya. Tak lama kemudian Haesung pun pulang ke rumahnya dan menyadari ada yang tak beres, sampai akhirnya dia menemukan Ah-so tak sadarkan diri. Entah siapa yang telah menyerang Ah-so, namun yang jelas, di episode selanjutnya di minggu depan, Yong-hun akan menguak siapa pelaku penyerangannya. Sementara si kapten akan mengungkap sebuah rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dan Haesung meminta maaf pada Ah-so karena telah gagal menjaganya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Sama bro, saya juga masih nungguin. So silahkan subrek aja biar gak ketinggalan kisah selanjutnya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.